Shalom teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Di tengah begitu banyaknya anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang rindu untuk datang mendekat kepada Tuhan. Untuk berserah diri. Untuk mencari wajah kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan kita. Kita diizinkan untuk memuliakan Allah kita yang kudus. Dan mari kita mengangkat pujian ini buat Dia. Memuliakan Dia dengan mulut kita, dengan jiwa kita. Mari kita katakan bersama, as long as I live, aku mau memuliakan Engkau Bapa. Let me enter in your place, with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Now I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I live. Mari kita angkat kembali pujian ini. Let me enter in your place. Let me enter in your place, with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I live. Benar Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami Bapa untuk kami bisa hidup mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Mari dengan pujian ini kita katakan bersama, shout to the Lord. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
Bapak, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengundang kami untuk berelasi dengan Tuhan, Allah yang membiarkan kami mengasihi Engkau dan dikasihi oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Izinkan kami Tuhan untuk mempersembahkan lagu kami, pujian kami kepada Allah. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati seluruh ibadah kami. Terimalah Tuhan sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Di doa kami Bapak, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau datang bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang perkasa bagi kita, yang sanggup membangkitkan pengharapan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Mari kita angkat kembali pujian ini. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita yang perkasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Mari saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan Dia Tuhan yang perkuasa, yang setia bagi kehidupan kita. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Mari kita berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita.
teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Dia, kita mau mengikuti teladannya, kita mau mengejar hadiratnya dalam kehidupan kita, mengejar hadirat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami sungguh ingin dekat dengan kami, mengejar hadir. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Sekarang waktunya kami belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh memahami kebesaran keagungan firman-Mu. Sertai setiap kami Tuhan menyelami kedalaman firman-Mu. Dan bekerjalah di tengah-tengah kami supaya kami sungguh boleh dengan taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati segala perlengkapan peralatan yang dipakai untuk ibadah ini supaya semua berjalan lancar. Kami boleh mendengar firman-Mu dan berdoa kepadamu. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya boleh menjadi alat kemuliaan-Mu yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, rekan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan hari ini. Saudara, hari ini kita diajak untuk belajar satu tema tentang kerja, saudara. In the beginning, there was work. Mari saya mengajak kita bersama untuk boleh membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, saudara, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, suatu kali seorang ayah membangunkan putranya untuk pergi ke sekolah. Sang anak dengan suara marah, saudaraku, berteriak dari ranjangnya. Dan ia mengatakan, aku mempunyai 3 alasan mengapa aku gak mau ke sekolah hari ini, katanya. So, dia berkata, pertama, sekolah itu melelahkan. Kedua, sekolah itu memusingkan, katanya. Ketiga, sekolah itu membosankan. Saudara mendengar hal itu, sang ayah berkata, baik nak, jika engkau mempunyai 3 alasan mengapa engkau tidak mau pergi sekolah, maka ayah juga mempunyai 3 alasan mengapa engkau harus pergi sekolah. Pertama, pergi ke sekolah itu adalah kewajibanmu. Kedua, ingat umurmu sudah 45 tahun. 3, kamu adalah kepala sekolahnya, nak, katanya. Saudara, waktu saya mendengar cerita ini pertama kali, saya pikir cerita ini lucu, tapi mencerminkan sesuatu yang tidak lucu sama sekali. Bahkan keburukan yang sangat serius. Satu figur yang seharusnya menjadi panutan dan teladan, tetapi justru tidak mencerminkan apa yang diharapkan. Ia bukan hanya sudah dewasa, ia juga adalah seorang pemimpin, kepala sekolah. Tetapi ia lebih senang tidur dan mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, saudara, pengabaian tanggung jawab itulah masalah utama yang ada di dalam dunia kerja, bahkan sampai hari ini. Saudara, hari ini kita menjumpai ada begitu banyak orang yang tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dan termasuk di dalamnya, saudaraku, adalah orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Dalam satu seminar yang mengambil tema tentang melayani Tuhan dalam dunia kerja, saudara. Seorang pengusaha yang cinta Tuhan mengeluh tentang suatu realitas kerja orang Kristen yang tidak dapat dibanggakan apalagi untuk dijadikan teladan.
Saudara, menurut pengusaha yang mengelola sebuah perusahaan raksasa di Indonesia itu, hampir setiap kali saudaraku diadakan pemilihan karyawan teladan di perusahaannya, 70-80% karyawan yang berpredikat teladan, dia mengatakan bukan dari kalangan Kristen. Penyebab utamanya tentu saudaraku adalah pengabaian tanggung jawab saudara. Nah, saudara, hal ini bisa terjadi saya kira salah satunya adalah karena konsep yang ada di dalam diri banyak orang Kristen itu sejak usia mudanya tentang kerja itu bermasalah. Terus sebagian mungkin menganggap kerja hanya sebuah fase yang harus dilalui sebagai manusia. Ya habis sekolah, kuliah, terus kerja. Itulah hidup. Gak ada nilai, semangat sama sekali untuk menjalaninya. Sebagian lagi bahkan mungkin menganggap kerja itu sebagai beban saudaraku. Akibat dosa. Sehingga bagi dia saudaraku kerja itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengganggu kenikmatannya. Nah, saudara, karena itu penting sejak muda kita boleh memahami prinsip tentang kerja sesuai Alkitab. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat prinsip Kristen tentang kerja itu. Yang semestinya saudaraku, bagi saya kalau prinsip itu sungguh dimengerti dan dipraktekkan oleh orang Kristen, maka orang Kristen sebenarnya dapat menjadi teladan bagi dunia ini dalam hal etos kerja, saudara. Bukan karena orang Kristen itu lebih pandai atau lebih terampil, tetapi karena orang Kristen itu adalah orang-orang yang dapat menunjukkan tanggung jawab yang lebih atas segala kerja yang diembannya. Bahkan saudaraku, dia melakukannya dengan lebih menikmatinya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26-28 yang tadi telah kita baca, kita dengan jelas mendapati bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan kalau kita memperhatikan konteks Kejadian pasal 1 dan 2, saudara, maka gambaran yang ingin dilukiskan oleh penulis kitab suci tentang Allah adalah Allah yang bekerja. Dan kalau manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka tentu ini juga adalah suatu pola yang didesainkan Allah bagi manusia. Allah yang bekerja itu menciptakan manusia yang bekerja sesuai dengan gambar dan rupanya. Kalau saudara melihat mulai dari awal pasal yang pertama, saudara. Ketika Alkitab mencatat bagaimana Allah memperhatikan alam semesta yang digambarkan belum berbentuk kacau dan kosong itu. Kemudian dicatat bagaimana Allah pun mulai bekerja. Ia menciptakan terang. Ia memisahkan cakrawala dari laut. Dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Ia masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia menciptakan binatang-binatang darat dan kemudian puncaknya ia menciptakan manusia. Kalau kita membaca di Kejadian pasal yang kedua, di sana dikatakan bahwa pada hari yang ke-7 itulah baru Tuhan berhenti bekerja. Ia sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan itu. Dan ia menguduskan pekerjaan itu. Ia berhenti dari segala kesibukannya. Allah yang bekerja itu memakai hari yang ke-7 sebagai hari ia beristirahat dari kerjanya. Bukan jelas karena ia kelelahan. Tetapi karena ia ingin mengkhususkan hari yang ke-7 itu dari hari-hari yang lain. Setelah itu saudaraku, apakah Allah yang bekerja itu berhenti dan tidak bekerja lagi? No. Perhatikan ayat yang kelima di pasal yang kedua itu, saudara. Dikatakan ia kemudian menjadikan Taman Eden. Saudara, dia masih terus bekerja. Dan seluruh Alkitab menuturkan tentang segala karyanya, segala pekerjaan perbuatan tangannya. Saudara, Allah yang bekerja ini ketika menciptakan manusia yang seturut dan dengan gambar dan rupanya, saudaraku, juga menciptakannya sebagai makhluk yang bekerja. Banyak orang menganggap kerja itu akibat dosa, saudara. Kerja itu hukuman karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
Saudara, bagi saya, pikiran seperti ini adalah pikiran yang malas, saudara. Pikiran orang yang suka ngelamun. Andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, tentu aku tidak usah bekerja. Kerja itu melelahkan, kerja itu membosankan. Malas sekali, bukan? Saudara, Alkitab mencatat bahwa perintah untuk bekerja yang diberikan Tuhan kepada manusia itu sudah ada sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa, saudara, memang membuat kerja manusia bertambah berat dan sulit. Tetapi kerja itu sendiri adalah natur manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Jauh sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, perhatikan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ada perintah Tuhan agar manusia bekerja menguasai dan menaklukkan bumi. Jelas bukan suatu tugas yang ringan. Di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, saudaraku, Tuhan memerintahkan Adam untuk mengusahakan taman yang dibuat Allah baginya. Saudara, ini semua terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga saya katakan, saudara, bekerja itu natur manusia. Manusia adalah makhluk yang bekerja. Bekerja adalah desain Allah atas manusia, atas saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara, apa artinya kebenaran tersebut bagi kita hari ini? Apa artinya kerja itu adalah desain Allah atas manusia bagi saudara dan saya, anak-anak muda hari ini? Ada 3 hal, saudara, yang ingin saya tekankan. Jika kerja adalah desain Allah atas manusia, maka kita mestinya 3 hal, saudara. Yang pertama, jika kerja adalah desain Allah atas manusia, maka mestinya kita manusia, orang Kristen, anak Tuhan, saudara dan saya, suka bekerja. So, dengan konsep kerja dan desain Allah, seharusnya tidak boleh ada satu orang Kristen pun yang tidak suka bekerja. Tidak boleh ada satu orang yang menyebut diri pengikut Kristus yang tidak bahagia ketika bekerja, saudara. Orang Kristen adalah orang yang suka bekerja karena ia sadar Allahnya adalah Allah yang bekerja. Dan dirinya didesain atau dirancang oleh Allah untuk bekerja. Ketika ia mengerti akan hal ini, saudaraku, maka ia tentu sadar bahwa orang yang tidak suka bekerja itu adalah orang yang tidak mengerti, apalagi mengagumi desain Allah. Padahal Allah yang maha bijak itu memiliki desain yang begitu khusus untuk manusia. Di antara berbagai hal yang diciptakannya, Allah pada puncaknya menciptakan manusia. Ia mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan desain segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi desain ini, saudaraku, adalah sebuah anugerah yang luar biasa, bukan? Manusia yang tadinya adalah berasal dari debu tanah, dijadikan sedemikian rupa sehingga segambar dan serupa dengan Khaliknya, dengan Sang Penciptanya. Betapa kita perlu mensyukuri, saudaraku, dan menjalani desain itu dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Surah Pengkhotbah pasal 5 ayat 17-18 mengatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Perhatikan, saudara. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Bagi sang pengkhotbah, saudaraku, bekerja bahkan dengan jerih payah itu adalah karunia Allah kepada manusia. Perhatikan, saudara. Bukan hasil kerja yang dinikmati itu, misalnya dengan makan, minum, itu yang namanya kasih karunia, bukan itu saja, saudaraku. Tetapi kerjanya itu sendiri adalah karunia, katanya. Senada dengan itu, saudaraku, Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 juga mengatakan, ia bekerja bahkan lebih keras dari semua,
Dan ia menyebut itu sebagai kasih karunia Allah yang menyertainya. Dia mengatakan aku ada sebagaimana aku ada adalah kasih karunia. Dan aku bekerja lebih keras. Itu juga adalah karunia. Lihat saudara. Baik pengkhotbah maupun Paulus sadar bahwa bekerja itu sendiri adalah kasih karunia Allah. Bahkan yang dilakukan dengan kerja keras. Kita patut bersyukur karena kita diciptakan dan didesain oleh Allah untuk bekerja. Ketika kita bekerja, kita sebenarnya sedang menghidupi desain tersebut dan memuliakan Allah yang menciptakan kita dan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita melalui pekerjaan kita. Setelah itu sebabnya kita melihat Tuhan Yesus ketika melayani di dalam dunia ini. Dia juga menunjukkan teladan yang indah di dalam bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah enggan bekerja. Dia suka bekerja. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17 Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dia bekerja. Dia suka bekerja. Karena dia tahu Bapa juga bekerja. Dia suka dengan pola yang dimiliki Allah itu. Dia memberi teladan kepada murid-muridnya. Dan tentu hari ini juga kepada saudara dan saya. Untuk juga suka bekerja. Menghargai. Dan mengagumi desain Allah. Yang terbaik itu untuk kita. Orang Kristen mestinya adalah orang yang suka bekerja. Karena dia sadar Allahnya juga adalah Allah yang bekerja. Dan dirinya didesain atau dirancang oleh Allah untuk bekerja. Yang kedua, saudara. Jikalau bekerja itu adalah desain Allah atas manusia, maka semestinya orang Kristen itu bukan hanya suka bekerja, tetapi juga giat bekerja, rajin bekerja. Saudara, rajin atau giat kerja itu tidak sama dengan gila kerja, saudara. Atau biasa dikenal dengan istilah workaholic itu, saudara. Apa bedanya, saudara? Orang yang gila kerja itu adalah orang yang bekerja demi memuaskan nafsunya untuk bekerja yang tidak pernah terpuaskan. Sehingga ia bekerja mati-matian sampai ia tidak lagi menghiraukan kesehatannya, tidak lagi menghiraukan keluarganya, bahkan segalanya. Saudara, Allah kita bukan Allah yang gila kerja. Allah berinisiatif mengkhususkan satu hari untuk dia berhenti dari segala kerjanya. Demikian juga saudaraku, kita jangan menjadi ekstrim yang lain itu. Mungkin kita tidak malas, tetapi kita gila kerja. Itu tidak benar, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang giat kerja. Yaitu orang yang bekerja karena itulah natur dan tanggung jawab yang Tuhan telah rancangkan dalam dirinya. Saudara, kemalasan sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen itu menyadari bahwa bekerja adalah desain Allah atas dirinya, maka ia tentu sadar bahwa orang yang malas itu ibarat barang yang tidak berfungsi sebagaimana ia dirancangkan untuk dibuat. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak berfungsi, saudara. Tuhan menciptakannya untuk bekerja, untuk berfungsi, tetapi ia tidak berfungsi. Ia malas bekerja. Dan apa gunanya barang yang sudah tidak berfungsi lagi, saudara? Mari kita menjadikan prinsip ini sebagai sebuah evaluasi, sebuah teguran bagi kita sekalian. Saudara-saudara, sebenarnya jam kerja kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jam kerja burung, saudara. Apalagi jika dilihat keseriusan kerja burung. Mengapa, saudara? Saudara, beberapa jenis burung bekerja di musim panas selama 19 jam sehari. Mereka tanpa mengenal lelah melahap semua serangga yang ada. Misalnya burung murai, saudara.
Burung murai itu bangun, dikatakan saudaraku, dicatat jam 2.30 tiap pagi. Dia mengepakkan sayap dan langsung mulai bekerja saat itu juga. Dan tidak berhenti hingga jam 21.30 malam. Total 19 jam. Selama waktu itu ia memberi makan anak-anaknya yang makan sampai 206 kali sehari, bolak-balik, saudara. Itu burung hitam. Burung hitam mulai bekerja pada waktu yang hampir bersamaan dengan burung murai. Tetapi ia berhenti lebih awal memang. Burung hitam mulai berkicau jam 7.30 pagi dan dalam jangka waktu jam kerjanya selama 17 jam ia bolak-balik sebanyak 100 kali memberi makan anak-anaknya. Burung tikus, saudara, bangun sekitar jam 3 pagi, berhenti kerja jam 21.00 malam. Burung itu adalah pekerja yang sangat cekatan. Selama bekerja 18 jam itu ia bisa menghidangkan ke hadapan anak-anaknya ulat bulu sebanyak 417 ekor. Saudara, semua itu dikerjakannya di hari yang panas dengan ketekunan yang luar biasa. Di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, banyak orang Kristen salah menafsirkan apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Di dalam ayat itu dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara, ada orang-orang Kristen yang menafsirkan tidak menabur dan tidak menuai itu artinya tidak perlu kerja. Itu sebabnya, saudaraku, orang-orang Kristen itu menjadi pemalas dan tidak sesukses orang-orang dunia yang begitu giat bekerja. Orang-orang Kristen itu mengharapkan Tuhan memberi mereka makan secara ajaib tanpa perlu kerja keras. Saudara, sorry, itu penafsiran yang keliru, saudara. Bila kita simak dengan teliti, maka hal yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah hal jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir seperti halnya burung yang tidak pernah khawatir akan makanannya. Namun, hari lepas hari, burung-burung itu bekerja mencari makanan mereka dan mereka mendapatkannya. Saudara, menanggapi pendapat banyak orang Kristen yang mengatakan kita tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Seorang penafsir, saudaraku, mengatakan demikian. Allah memberikan setiap burung makanannya, tetapi Allah tidak meletakkannya di sarangnya. Artinya kita harus bekerja, berusaha untuk dapat hidup di dunia ini. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan, berdoa minta Tuhan menurunkan berkatnya secara ajaib dari surga, tanpa mau bertanggung jawab, giat, rajin bekerja untuk mendapatkan kemudian bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Jikalau bekerja itu adalah desain Allah atas manusia, maka semestinya orang-orang Kristen itu dengan seksama bekerja. Bukan hanya suka dan giat bekerja, tetapi juga seksama bekerja. Artinya yang gak sembarangan bekerja. Saudara, ketika kita melihat bagaimana Tuhan kemudian memerintahkan manusia untuk bekerja. Bekerja itu bukan hanya desain, tetapi ada perintah untuk menjalankan desain tersebut, saudaraku. Itu artinya orang Kristen tidak boleh sembarang bekerja, melainkan harus dengan sungguh memperhatikan, dengan seksama bekerja, itu harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Apakah dia sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan Tuhan itu? Saudara, dua kebenaran penting di sini. Karena bekerja itu adalah perintah atau mandat dari Allah. Maka kita harus bekerja sesuai dengan standar Allah, saudara. Kita tidak boleh main-main dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus memperhatikan aturan main Tuhan. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak.
1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, saudaraku, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita harus bekerja untuk kemuliaan Allah, saudara. Dan itu artinya pekerjaan kita haruslah pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Kita sering dengar istilah pengusaha Kristen, penari Kristen, penyanyi Kristen, artis Kristen, dokter Kristen, dan lain-lain. Saudara, apakah itu menunjukkan bahwa semua lapangan pekerjaan itu terbuka bagi orang Kristen? Saudara, sampai ada orang yang pernah menyebut dirinya dukun Kristen, saudara. Selain bekerja sebagai dukun, dia juga adalah majelis salah satu gereja. Dia selalu berkata menjadi dukun tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah menolong orang lain. Apa salah kalau ia mau menolong orang lain? Saudara, jangan. Lama-lama akan muncul istilah penyelundup Kristen, pedagang barang gelap Kristen, lintah darat Kristen. Dan semua mengaku tujuannya mau nolong orang. Saudara, karena Allah menginginkan manusia bekerja, tidak berarti semua pekerjaan diperkenan Tuhan. Orang Kristen harus benar-benar menggumulkan pekerjaan-pekerjaan mana yang diperkenan Tuhan, yang sesuai dengan aturan main Tuhan dan mana yang tidak. Dan kita harus dengan tegas memilih apa yang memperkenankan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan itu, saudara. Yang kedua, karena bekerja itu adalah perintah atau mandat dari Allah, maka suatu hari kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, saudara. Ini adalah satu hal yang serius sekali. Kita sama sekali tidak boleh main-main dengan pekerjaan kita. Karena semua yang kita kerjakan dalam dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kitab Galatia pasal yang ke-6 menuliskan bahwa semua yang kita tabur pasti akan kita tuai. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang kita sudah siap mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu? Apakah kita benar-benar sudah mengerjakan dengan bertanggung jawab setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Saudara, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dengan jelas mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, perhatikan saudara, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah telah mempersiapkan jauh sebelumnya agar saudara dan saya bekerja. Itu adalah desainnya. Dia bahkan telah memberikan segala yang kita butuhkan untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkannya. Dia mempersiapkan segala sesuatu itu. Karena itu kita perlu dengan serius, dengan seksama menggumulkan dan mempersiapkan diri sejak muda untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkannya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ketika kita bergumul di depan Tuhan, Tuhan memimpin mengarahkan kita ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita nggak terlalu suka, kita nggak terlalu nyaman, kita nggak merasa cocok. Tetapi Tuhan membukakan di sana dan kita tahu ada pimpinan Tuhan supaya kita melakukannya. Kita tahu pekerjaan itu akan memuliakan Tuhan jikalau kita lakukan dengan serius, dengan seksama. Saudara, kalau kita tahu itu yang Tuhan mau, walaupun mungkin kita kurang atau belum mampu, tapi kita mencoba, kita belajar, kita melakukan our best, and let God do the rest. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Orang Kristen suka bekerja, giat, rajin bekerja, dan dengan seksama memperhatikan pekerjaannya untuk ia boleh persembahkan kepada Tuhan. Rekan-rekan kaum muda yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini memang belum bekerja
atau yang mulai bekerja, saudara. Mari kita memahami konsep Alkitab tentang bekerja. Bekerja adalah desain Allah atas manusia, atas saudara dan saya. Karena itu mari kita menghargainya, mengaguminya. Kita suka bekerja, bahkan melakukannya dengan giat, dengan rajin. Dan memperhatikannya dengan seksama supaya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Supaya kita boleh persembahkan kepadanya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bekerja dan Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu. Sehingga kami didesain untuk bekerja. Ajar kami dengan serius ya Tuhan. Mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mempersiapkan diri bagi pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan ketika kami selesai studi kelak. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu, berkati kaum muda di sini. Supaya dari sejak masa mudanya sudah menikmati bekerja. Bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdua bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita bahwa pekerjaan itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita menyerahkan kembali diri kita dan setiap pekerjaan yang kita geluti pada saat ini. Mari sama-sama kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau memelihara kehidupan kami dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajar dan mengingatkan kami pada hari ini. Bahwa pekerjaan yang kami lakukan hari ini, baik studi kami, pekerjaan tanggung jawab tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami, itu adalah bagian daripada berkat dan anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga di dalamnya kami boleh mengalami Engkau, boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang indah ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami anak-anak muda ingin bersama-sama datang kepada Tuhan. Sekali lagi memohonkan berkat dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Secara khusus untuk memberkati, studikan pekerjaan kami. Tuhan, untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih duduk di bangku kuliah, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, fase kehidupan berikutnya. Tuhan, kami berdoa, sungguh Engkau memberikan kami kepandaian, Engkau memberikan kami kepintaran, Engkau memberikan kami segala talenta-talenta yang baik, di mana kami hari ini diasah, dibentuk, dipersiapkan untuk menyongsong hari esok, di mana kami ketika memasuki dunia kerja, kami tahu Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami, apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa, berikanlah hikmat kepada anak-anak-Mu yang sedang ada di bangku kuliah dan bangku sekolah. Tuhan, bagi kami yang saat ini sudah memiliki pekerjaan, yang Tuhan sudah berikan berbagai macam tugas dan tanggung jawab, bahkan Tuhan termasuk pelayanan-pelayanan, kami juga datang menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Bila anak-anak muda ini Tuhan, boleh Engkau pegang tangan mereka, Engkau berkati mereka, biar setiap pekerjaan tangan mereka itu disertai oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab yang ada, mereka semua kerjakan di dalam iman mereka, di dalam penghayatan mereka akan Engkau sebagai pemilik dan sebagai Tuhan yang mempunyai segala ladang pekerjaan dan juga pelayanan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya setiap kami diberikan hati
yang bersungguh-sungguh secara totalitas, secara maksimal untuk mengembangkan talenta dan kepandaian kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami secara keseluruhan, GKA Gloria secara umum dan juga Gloria secara khusus. Kiranya sungguh Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada, Tuhan berkati dengan anugerah-Mu. Pelayanan yang kami kerjakan minggu lepas minggu, itu juga kami hayati sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami mempersiapkan semuanya dengan baik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk proses pemilihan majelis yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap mekanisme yang sudah dipikirkan, setiap proses yang akan dijalani. Biarlah semua kami sebagai jemaat, kami terlibat di dalamnya. Kami membawa diri kami untuk sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, demi untuk kebaikan gereja Tuhan di masa-masa mendatang. Kami berdoa untuk setiap calon majelis yang ada. Kiranya sungguh Tuhan Engkau yang mempersiapkan hati dan kerohanian mereka, agar setiap mereka yang terpilih nanti sungguh menghayati bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang juga bisa mereka kerjakan dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau juga berbelas kasihan di tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini. Ada begitu banyak orang mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tuhan, Engkau kasihani, Engkau berkati, Engkau bukakan pintu anugerah-Mu, Engkau sediakan kesempatan yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan untuk para pemimpin negeri ini, untuk Bapak Presiden kami, dan juga para menteri, dan juga setiap kepala daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan kasih Allah yang memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka juga boleh dipimpin oleh hikmat, kebenaran, dan keadilan. Bapa di surga, kami juga ingat ada begitu banyak anak-anak muda di gereja kami yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang juga memberkati mereka, membukakan kesempatan yang baru, dan memberikan anugerah-anugerah yang baru. Di tengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, atau di tengah kesulitan kehilangan pekerjaan, kami melihat Tuhan Engkau tetap pelihara dan memberikan anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, mari bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mountains bow down and the seas
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita bersyukur semuanya bisa berlangsung dengan baik. Dan setiap kita juga bisa beribadah dengan baik. Dan sekarang marilah kita bangkit berdiri. Dan kita kembali mengarahkan seluruh hati dan perhatian kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih sayang yang kekal dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita anak-anak muda, baik di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam pelayanan kita. Tuhan menyertai kita dengan segala kasih, berkat, dan penyertaannya yang indah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan menyaksikan tentang tata cara pemilihan Majelis GKA Gloria periode 2022 sampai 2024. Apabila setelah menyaksikan tata cara pemilihan majelis yang baru, jemaat diminta untuk melakukan beberapa hal. Kami menghimbau jemaat tidak berkecil hati dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini. Demi masa depan Gloria yang lebih baik, mari kita sama-sama mendukung pemilihan majelis ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Ketentuan pemilihan Majelis GKA Gloria adalah sebagai berikut. Pertama, adalah anggota jemaat GKA Gloria, yaitu mereka yang telah dibaptis dewasa atau CD, atau mereka yang telah atestasi masuk dari gereja lain, atau yang telah beribadah selama 2 tahun di GKA Gloria. Kedua, sebelum Anda melakukan pemilihan, isilah terlebih dahulu data Anda pada kolom pemilihan yang telah tersedia. Ketiga, jumlah calon majelis yang dipilih untuk Gloria Pacar maksimal 31 orang, untuk Gloria Satelit maksimal 23 orang, untuk Gloria Samudra maksimal 7 orang, untuk Gloria Galaksi maksimal 13 orang, untuk Gloria Rungkut maksimal 5 orang, untuk Gloria Nirwana maksimal 7 orang. Pemilihan majelis akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online. Bagi Anda yang akan melakukan secara offline, Anda dapat melakukannya sebagai berikut. Pertama, silakan Anda datang langsung ke gereja masing-masing dan mengisi formulir pemilihan majelis pada hari dan jam kerja, mulai Senin tanggal 6 sampai 11 September 2021. Untuk hari Senin hingga Jumat, jam kerja pukul 8 pagi hingga 3 sore. Untuk hari Sabtu, jam kerja pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Kedua, Anda dapat mengambil formulir pemilihan majelis di gereja masing-masing dan kemudian Anda dapat mengisinya di rumah. Formulir dapat diambil mulai hari Minggu tanggal 5 hingga 12 September dan dikembalikan paling lambat tanggal 12 September pukul 6 sore. Bagi Anda yang akan melakukan pemilihan majelis secara online, Anda akan mendapatkan link pemilihan. Klik link tersebut, maka Anda akan mendapatkan formulir pemilihan. Isilah data diri Anda, nama, nomor HP, dan alamat rumah Anda. Kemudian, pilihlah calon majelis sesuai dengan pilihan Anda. Jumlah majelis yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum. Jika ada kekeliruan, silakan klik tombol hapus dan Anda akan mengulangi kembali proses pemilihan dari awal. Jika Anda sudah merasa yakin benar dengan pilihan Anda, silakan klik tombol kirim. Maka
kami akan memberikan konfirmasi pilihan Anda. Jika sudah benar, silakan klik tombol kirim. Setelah itu, Anda akan mendapatkan ID konfirmasi bahwa pemilihan Anda telah berhasil. Tama